Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay tentunya. Dan kali ini kita bakalan komparasi yaitu Oppo A78 4G dan juga Vivo Y36. Yang kalau menurut saya pribadi buat kedua HP ini dari segi chipset gak usah ditanya ya. Tapi dari segi body dan lain-lainnya udah mantap banget. Dan langsung aja seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Komplit Selular. Oke, sekarang kita langsung aja. Yang pertama kita bakalan masuk di bagian harganya dulu. Variannya sama, yaitu varian 8/256. Yang dimana menurut saya pribadi 2023 ini bakalan banyak varian 8/256. Udah kayak standar baru lah di kelas 3 jutaan, bahkan 2 jutaan juga ada. Tapi kalau kalian lihat dari segi variannya emang sama, tapi harganya berbeda. Oppo A78 ini di varian yang 8256 dibanderol di harga 3.599.000 aja. Sementara di Vivo Y36 dia dibanderol di harga 3.399.000 aja. Yang dimana perbedaannya sekitar 200 ribuan kalau saya nggak salah. Jadi kalau dari harga dan varian yang sama, di sini Vivo Y36 ini lebih worth it ya dibandingkan di Oppo A78. Tapi kalau dari harga emang sih Vivo lebih murah. Tapi dari aspek lainnya mari juga kita adu. Dan dari Oppo A78 ini, dari bodinya, langsung aja kita masuk di bagian bodinya. Dari body sih Oppo A78 ini dari ketebalan ya, dimensi ya, di sini kelihatan perbedaannya sama Vivo juga udah kelihatan beda. Vivo lebih tinggi, tapi di sini lebih ramping di Oppo ya. Kalau misalnya digenggam, di sini juga kelihatan dari bentukannya Oppo lebih tipis dibandingkan di Vivo. Karena dari Oppo A78 ini dapat 160,1 kali 73,2 kali 7,9 mm. Sementara di Vivo Y36 dia dapat 164 kali 76,2 kali 8,1 mm. Dari segi berat, ini beratnya berbeda. Oppo A78 dapat di 180 gram, sementara di Vivo dia dapat di 202 gram. Buat kedua HP ini udah ada NFC-nya, udah ada, dan juga dari IP54 udah ada juga kok. Jadi proteksinya udah dijamin aman. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi desain, atau kenapa saya masih lebih suka di Vivo Y36, karena bodi belakangnya yang benar-benar berbahan metal, dan juga saya suka dari segi desainnya. Kalau misalnya dilihat dari port-portnya ini sama-sama aja ya, yang lebih signifikan. Tapi di sini dari fingerprint ya, dari Oppo A78 ini dia udah pakai yang namanya under display fingerprint ya. Jadi ya perbedaannya sih itu aja ya, nggak ada terlalu signifikan. Kameranya sama-sama dua dan frame-nya juga kelihatan. Tapi kalau dari segi desain balik lagi, saya masih lebih suka di Vivo Y36 karena desainnya yang kaca, walaupun dia glossy kayak gini, dia nggak ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Jadi ya saya bakal kasih 1 poin di Vivo Y36. Oh ya, yang ngobrol harga tadi saya kasih poin di Vivo Y36 ya, 1 poin ya. Dan sekarang kita masuk di bagian layarnya, yang dimana buat kedua HP ini udah sama-sama pakai punch hole. Terus saya pribadi dari segi layarnya buat kedua ini bisa dibilang udah tobat lah ya. Udah sama-sama pakai punch hole, walaupun beda letaknya aja, tinggal tergantung sesuai selera kalian masing-masing. Tapi di sini kalau misalkan dilihat dari segi bezelnya, lebih kelihatan tipis di Oppo sih. Kalau misalkan dilihat dari sekejap mata ya. Tapi ya balik lagi tergantung di selera kalian masing-masing, kalian lebih suka yang mana. Dari segi dagunya lebih tipis di Vivo Y36. Tapi yang jelas dari segi lebar layarnya ini lebih lebar di Vivo Y36. Dari Vivo Y36 ini dapat 6,64 inch IPS LCD dan udah support di 90 Hz. Beda sama Oppo A78, dia emang sih terbilang lebih kecil tapi 6,43 inch. Tapi dari segi layarnya dia udah pakai AMOLED cuy. Kapan lagi di Oppo Y3 juta udah pakai AMOLED? Jarang-jarang. Dia juga udah support di 90 Hz juga. Jadi dari segi warna masih lebih enak dilihat di Oppo. Buat kedua HP ini sama-sama dapat di 1080 kali 2400 pixel atau bisa dibilang Full HD+. Kalau misalnya dilihat dari segi layar sih, saya masih lebih suka yang AMOLED kan, dari warnanya lebih tajam, lebih terasa enak juga. Kalau misalkan mau editing pakai capcut juga udah enak kok dari Oppo A78 ini. Jadi kalau misalkan dari segi layar, jelas-jelas saya bakal pilih di Oppo A78. Kalau misalkan dilihat dari segi chipset, buat kedua HP ini chipsetnya sama, yaitu sama-sama pakai Snapdragon 680 yang performanya juga yang jelas-jelas sama. Buat OS-nya udah pakai OS terbaru juga buat kedua HP ini, dan juga Android-nya Android 13 juga udah yang terbaru. Jadi nggak perlu basa-basi lagi ya kalau misalkan dari segi chipset. Buat kedua HP ini masing-masing dapat 1 poin nih dari saya. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya. Yang kameranya sendiri buat kedua HP ini kurang lebih sama ya. Sama-sama di dual kamera, yaitu sama-sama di 50 megapiksel wide, 2 megapiksel bokeh,
Dan kamera selfie-nya yang berbeda. Dari Oppo ini dapat di 8 megapiksel, sementara dari Vivo dapat di 16 megapiksel. Dan buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu. Menurut kalian kayak gimana? Dan menurut hasilnya sih, menurut saya pribadi dari segi kontras di sini, kontras warnanya ya, dari warnanya Oppo emang terasa lebih naik dibandingkan di Vivo Y36. Tapi dari segi detail juga nggak tahu kenapa di Oppo A78 ini dia terasa lebih oke, lebih kerasa gitu detailnya. Ya walaupun kesannya juga hasil akhirnya udah kayak di editing. Kalau saya lihat ya udah kayak di editing agak sedikit gelap, dan juga detail awannya, kalau saya lihat awannya di situ kelihatan berbeda banget ya dari segi hasilnya. Ya gimana menurut kalian? Kalian lebih pilih yang mana? Kalau saya pribadi sih kalau dilihat dari Vivo dia lebih kelihatan natural, walaupun di langit-langitnya nggak terlalu kelihatan banget. Ada beberapa foto yang nggak terlalu kelihatan, nggak sekelihatan di Oppo. Jadi kalau kalian lihat dari hasil sih saya mungkin bakalan pilih di Oppo A78 ya. Cuma buat hasil kameranya coba deh kalian lihat dulu. Menurut kalian kayak gimana? Oke, ini hasil dari kamera depannya yang resolusinya sama 1080 30 fps aja, tapi di sini kelihatan dari zoomnya kelihatan berbeda ya. Dimana di Vivo ini kelihatan lebih dekat dibandingkan di Oppo yang lagi saya lihat ini. Coba berhasilnya menurut kalian kayak gimana? Langsung aja komen di bawah. Dan ini adalah perekaman dari kamera belakangnya. Resolusinya sama 1080 30 fps aja, tapi di sini kelihatan lebih stabil di Oppo ya dibandingkan di Vivo. Cuma kalau nggak tahu, kalau saya nanti nggak tahu gimana kalau misalkan kita lihat di PC-nya kayak gimana. Semua buat hasilnya gimana menurut kalian? Coba deh komen di bawah ya. Ya kalau kalian lihat hasilnya sih saya masih lebih suka di Oppo A78. Tapi ya balik lagi tergantung di perspektif kalian. Kalian yang sukanya yang mana langsung cek komen di bawah. Tapi yang jelas kalau kalian saya harus kasih poin, saya bakal kasih poin di Oppo A78 4G tentunya. Jadi 1 poin ya buat Oppo. Dan yang terakhir kita masuk di bagian baterai ya, yang baterainya sama 5000 mAh, tapi kecepatan charge-nya di Oppo A78 ini lebih unggul, dapat di 67 watt, sementara di Vivo Y36 dia dapat di 44 watt. Jadi kalau misalkan dari segi baterai, kecepatan charge-nya jelas-jelas di Oppo A78 bakal saya kasih 1 poin dari Oppo. Kesimpulannya, kalau misalkan dia dari poinnya, saya pribadi buat dua HP ini masih lebih unggul di Oppo A78 karena dari hasil kameranya aja. Perbedaannya di hasil kamera, sisanya yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tapi ya tergantung di kalian masing-masing. Kalau kalian lihat dari segi desainnya, di sini Vivo Y36 ini lebih oke. Dari harga juga dia lebih murah dibanding di Oppo A78 yang 4G-nya. Tapi di sini dari feel genggamnya, di sini Oppo A78 ini lebih terasa nikmat ya di genggamnya, karena lebih kecil aja gitu rasanya. Udah kayak di Vivo yang lebih lebar. Tapi balik lagi, buat kedua HP-nya tergantung di kalian masing-masing kan. Dari HP ini punya kelebihan kekurangannya ya. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.